Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, selamat apa nih waktunya? Nggak tahu ya. Siapapun itu yang nonton vlog selamat ini. Hari 17 Agustus. Selamat hari 17 Agustus. Selamat Merdeka Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Yang ke 77. Dan selamat merdeka dari cuci gosok-gosok. Ya, dari keribetan nyuci, dari segala bentuk keribetan yang berkaitan dengan cuci-mencuci. Selamat merdeka. Oke. Nah, kita kali ini grass talk-nya berbeda nih. Hari ini kita lagi masih tetap di Gias sampai nanti hari akhirnya di hari Minggu ya. Hari Minggu, dan alhamdulillah kali ini memang cukup lumayan seru, rame, riuh, banyak chemical yang datang. Ya, banyak peserta-peserta juga, produk-produk car care produk. Ada beberapa, yaitu ada Chemical Guys, terus ada Flux, apa lagi? Ada Flux, terus ada Turtle Wax, terus dari Laris Chandra ya kalau nggak salah, ada STP dan yang lain-lain, terus ada Menzerna. Di depan booth kita juga ada CRC, ada CRC gitu kan. Jadi cukup lumayan meriah sekali. Dan tahun 2022 ini sedikit memflashback lagi ke belakang nih gitu ya. Seru banget nih. Kita udah berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun? Kita kan masuk 2018, terus 2019 kita ikut Gias tuh. Ya. Ikut Gias langsung pertama kali memperkenalkan Tacel Sampo itu apa, gimana pendapatnya tentang warga negara Indonesia tentang Tacel Sampo. Banyak yang nyinyir ya, langsung dibuat, karena kan waktu itu belum pandemi, jadi kan kelihatan kalau orang ngetawain, kalau apa kan nggak pakai masker. Iya, jadi 2019 itu kita memang cukup lumayan uji coba untuk makan hati ya. Uji coba untuk makan hati, di mana benar-benar kita pengen kasih tahu nih ke masyarakat Indonesia tentang Tacel Sampo itu apa, teknologi Tacel Sampo itu apa, di mana pada saat itu memang selama ini di Indonesia belum ada yang namanya Tacel Sampo. Grass dengan Tacel Sampo teknologinya kita kenalkan. Pada saat itu orang pada dijelasin, silakan mau nanya dulu tentang Tacel Sampo-nya atau apa, orang lebih ke branding ya, apa tuh Tacel Sampo gitu. Hah, nyuci tanpa sentuh gitu. Jadi nggak ada yang sama sekali percaya. Tapi kalau dibanding tahun ini 2022 dari awal sampai sekarang, 3 tahun berjalan berarti ya, sekarang udah langsung banyak orang yang tahu apa itu Tacel Sampo. Dan begitu datang ke sini, orang, wah ini yang viral di TikTok itu ya, kebanyakan kayak gitu. Banyak yang bilang, wah ini yang cuci tanpa sentuh itu ya, yang apa sabunnya nggak perlu digosok dan segala macam. Banyak sih udah tahunya kayak gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita mengapresiasi, berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang akhirnya mulai percaya dapat diterima konsepnya, dan juga kita berterima kasih kepada para mitra-mitra kita di seluruh Indonesia yang mereka memang sudah mempercayai dari awal. Ya, berjuang mempertahankan kualitas cuciannya. Memperjuangkan kualitas pencuciannya dan percaya dari awal bahwa memang ini adalah masa depan dari pencucian kendaraan Indonesia. Nah, kembali lagi ke tema yang saat ini Gias sedang usung, yaitu The Future is Bright. Kalau kita lihat selama perbandingan kami yang ikutan ya, Grass 2019, itu memang sudah ada mulai EV ya, electric vehicle itu sudah banyak. Electric vehicle. Tapi ternyata gila, gimana bos? Jadi emang konsep sekarang Gias itu lebih ke futuristik semuanya ya, banyak motor-motor futuristik, mobil-mobil futuristik, termasuk di booth kita ini ada motor yang dikonsep langsung jadi motor listrik yang seharusnya motor bensin. Itu benar-benar future banget. Mantap Masa banget. depan tuh akan seperti ini nantinya. Seperti itu. Jadi jangan skeptis dengan apapun itu hal yang baru. Itulah adalah karena semua ini yang ada di dunia pasti akan berubah ya. Ada perbaikan-perbaikan, baik itu dari kendaraan, baik itu dari teknologi apapun itulah, baik IT, service dan segala macam, itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan, kemudahan-kemudahan. Begitu juga dengan cara kalian, pengalaman kalian untuk melakukan kebersihan di rumah, untuk merawat kendaraan kalian, kan seperti itu ya. Jadi nggak perlu ada rasa mungkin skeptis, atau nggak perlu ada rasa mungkin meragukan, atau kayak belum nyoba dulu nih, belum tahu dulu, belum mengetahui dulu tentang informasi apa sih itu sebetulnya. Tapi kita sudah defense, atau kita nggak mau membuka pikiran kita, padahal semua ini berjalan cepat ya. Betul. Dan ya selanjutnya untuk Grass sendiri, apa sih yang men-challenge Grass untuk masa depan itu? Kan kalau ini kan motor dari Dan Dimas sendiri ya. Dan challenge-nya dari Dan Dimas itu untuk menyambut masa depan itu dengan merubah motornya jadi motor listrik. Nah, Grass itu seperti apa sih menyambut masa depan itu? Nah, seperti apa tuh kira-kira? Ini dia masa depan yang kita telah persiapkan untuk pencucian kendaraan di Indonesia. Kedepannya adalah kita berkolaborasi dengan produsen mesin self-service pertama. Self-service itu atau yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu adalah
dilayani atau melayani sendiri kayak ke ATM lah. Kita nggak perlu ke teller lagi mau ngambil uang, kita tinggal datang ke mesin ATM. Nah ini ada mesin yang namanya CKM. Mesin ini memang diperuntukkan teknologinya untuk mencuci kendaraannya sendiri. Kira-kira gimana cuci kendaraan sendiri? Cuci kendaraan sendiri, menurut kita ya ini bakal menjadi pencucian di masa depan ya. Karena kebanyakan di luar negeri pun sudah mulai mencuci sendiri. Apa sih kira-kira penyebabnya orang mau bisa nyuci sendiri itu? Ngomong-ngomong tentang cuci sendiri, gue mau nanya nih, lu cuci sendiri nggak sih di rumah? Gue sih nyuci sendiri ya, karena kan ada mesin espresso sendiri di rumah. Di mana ada grass touch shampoo ya nyuci sendiri jadi lebih gampang gitu. Ya. Tapi nanti perbandingannya kita coba lihat. Maksudnya gini, seberapa banyak sih orang yang mau melakukan itu di rumah sendiri? Mungkin mereka melakukan pencucian kendaraan di rumah sendiri dengan alat yang seadanya, selang, sampo, dan segalanya dengan yang seadanya gitu. Tapi kita nanti akan coba lihat dengan adanya mesin ini, apakah akan memberikan lagi pengalaman yang baru bagi mereka pemilik kendaraan, bahwa mencuci itu sebetulnya asik, nggak ribet sama sekali. Mereka bisa ngejalanin sendiri. Mereka bisa ngerasain sendiri pengalamannya dan mereka bisa mengetahui di mana yang masih kotor, di mana yang sudah bersih dan dengan cara dan gaya mereka untuk mencuci. Itu kali ya? Iya, yang bikin kebanyakan kan orang nyuci sendiri ada kepuasan tersendiri dalam kebersihan. Beda-beda kan setiap orang, ada puas dicuciin orang, ada puas dicuciin sendiri kayak gitu. Nah, kita akan menyambut kebutuhan orang yang mencuci sendiri, kepuasan mencuci sendiri itu kita siapkan mesinnya biar mereka puas. Kira-kira kalau tukang cucinya gimana nih jadinya nih? Kalau ada mesin kayak gini, nganggur atau gimana nih jadinya? Ya kalau misalnya ada pencucian yang ada tukang cucinya ya masih bisa juga kan dilayani di sini pakai operator cuci, bantu operator. Jadi ini sebetulnya fiturnya dia ada cuci sendiri. Hybrid ya jatuhnya. Hybrid ya, oke. Hybrid itu berarti kayak mobil ada baterai ada bensin. Betul. Nah ini bisa cuci sendiri atau cuci dibantu operator. Betul. Oke, jadi itu pilihan bagi mereka yang mau mencuci sendiri bisa pilih cuci sendiri. Bagi mereka yang mau dibantu sama operator juga bisa dibantu sama operator cucinya. Jadi kita dengan CKM ini memang melihat bahwa the future dalam pencucian kendaraan berbeda jauh sekali dengan yang sudah di belakang. Tapi touchless wash atau touchless shampoo dengan self service itu sudah apa ya? Kalau di industri itu kan industri 4.0 dan segala macam. Ini kayaknya pencucian yang 5.0 kali gitu. Ya, mungkin masih juga, ya pasti Grass men-challenge untuk masuk ke dalam industri 4.0, 5.0, 6.0 kayak gitu. Kita akan mengikuti zaman dan kita akan melihat bahwa solusi apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia khususnya gitu kan, dan rasa-rasanya sepertinya kayaknya cuci sendiri, masak sendiri itu udah biasa ya. Udah biasa. Itu lagu Caca Handika loh. Itu udah dari zaman kapan? Kita harus lihat dong ya. Iya. Cuci sendiri itu udah dari kapan? Jadi makan sendiri itu udah terbiasa. Seharusnya itulah yang dibiasakan dari mulai sekarang tentang merawat kendaraan, cuci motor atau cuci mobil. Karena kasihan juga sebenarnya. Mitra-mitra kita itu sebenarnya mereka juga kerepotan ya? Iya, kerepotan. Banyak mitra-mitra yang kerepotan mencari pegawainya kan, agak susah juga zaman sekarang kan. Anak-anak apalagi yang generasi Z itu kan inginnya kan kerjanya langsung cepat dan mendapatkan level yang hasilnya bagus bersih gitu. ya. Nggak langsung kerja jadi tukang cuci itu agak dipandang sebelah mata gitu. Ya. Memang kenyataannya seperti itu. Isunya adalah memang SDM di yang mau bekerja di tempat pencucian nggak sedikit juga mengalami kesulitan ya. Kita maksudnya nggak sedikit juga kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan SDM yang mau bekerja di tempat pencucian kendaraan. Jadi mungkin ada beberapa sebagian yang masih mau melakukan pekerjaan itu, tapi rasa-rasanya mencuci kendaraan ini kalau misalkan dilakukan oleh sendiri akan bisa mensolusikan masalah tadi isu SDM gitu kan, terus kemudian juga tentang kualitas ya pencucian. Jadi tanggung jawab sendiri, motor sendiri dikotor sendiri ya tanggung jawab sendiri gitu. Dan karena kebanyakan orang yang nggak mau jadi tukang cuci itu masih belum berani, takut kutu air, masih kan belum tahu Grass juga kan ya. Jadi cuci bikin kutu air aja, bikin males kena air terus-terusan. Betul. Poin utamanya kan itu. Jadi orang males cuci, padahal dengan adanya Grass itu kan nyuci lebih mudah. Mereka belum tahu seperti itu. Masalah-masalah utamanya benar seperti yang tadi disampaikan bahwa isu yang paling tinggi di Indonesia ini untuk saat pencucian yaitu adalah turnover yang
atau rasio masuk keluarnya orang yang bekerja SDM di tempat pencucian karena masalah kesehatan. Salah satunya, kita bukan ngomongin ini karena kita mau menakut-nakuti, tapi memang faktanya seperti itu. Tapi memang fakta di lapangan faktanya seperti itu, masalah kesehatan. Kesehatannya apa? Tangannya kutu airan, kakinya pecah-pecah, kakinya kena kutu air atau mata ikan dan segala macam. Dan itu cukup lumayan banyak yang ada ya, walaupun di Facebook grup dan segala macam itu juga banyak dibahas seperti itu. Nah, dengan adanya ini semoga tukang cucinya jadi solusi, semoga tukang cucinya juga pada sehat. Dan nggak ada masalah lagi tentang kutu air, dan juga semoga bisa memberikan pengalaman baru bagi pemilik kendaraan yang mereka mau cuci kendaraan. Karena kalau di luar negeri, kalau di Rusia, semua cuci sendiri ya? Semua cuci sendiri ya, karena kan kebutuhan orang sana ya sama, tukang cuci juga susah. Dan kebanyakan ada tukang cuci di sana kan orang tua yang benar-benar yang udah 70 tahun ke atas gitu, yang masih mau aktif bekerja untuk biar badannya gerak aja, nggak diam di rumah, jadi orangnya sehat kayak gitu. Tapi untuk anak mudanya tetap tidak ada yang mau menjadi tukang cuci, mereka lebih milih cuci sendiri. Cuci sendiri karena ya salah satunya itu. Kedua adalah mobil itu kan banyak yang ngomong kalau di Indonesia rumah kedua. Kendaraan ini sahabat saya gitu kan, atau rumah kedua. Nah, kalau ngomongin rumah kedua berarti artinya kita harus selektif dong. Betul. Selektif memberikan rumah kedua kita ini ke tempat pencucian yang mana nih gitu. Kita bisa percayakan, bener nggak nih rumah kedua kita itu dipercayakan kepada orangnya gitu kan. Kayak rumah pertama aja kan kita milih pembantu pasti selektif kan gitu. Jadi atau rumah pertama itu kita memilih asisten rumah tangga juga pasti selektif kan gitu. Jadi untuk yang bisa membantu mencucikan kendaraan untuk rumah kedua atau sahabatnya atau sahabat ridingnya itu memang harus yang selektif gitu kan. Betul. Tapi tolong dong, kita juga minta dibantu ya para netizen atau pemilik kendaraan di Indonesia. Betul. Kalau sudah mencuci di mitra kita gitu ya, atau dimanapun itu selain daripada mitra, agar juga memberikan apresiasi terhadap usaha dan upaya dari tukang cuci yang sudah lakukan. Kalau semisal memberikan penilaian langsung, berikan masukan yang sopan dan santun, berikan maksudnya kalau misalkan ada yang masih kotor sedikit, karena orang langsung disampaikan. Ya, langsung disampaikan karena orang operator itu jam kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore itu pasti berbeda performanya. Iya, performanya beda. Apalagi kalau sehari misalkan tempat pencuciannya ternyata rame. Lebih dari 100 motor. Lebih dari 100 motor. Kan pasti capek juga kan, namanya orang bukan mesin. Konsentrasinya pasti akan turun lah. Capek, konsentrasinya pasti juga akan capek, ketelitiannya juga pasti akan capek. Jadi kami memohon untuk para pemilik kendaraan di seluruh Indonesia, mau dimanapun Anda mencuci, lebih baiknya kami akan mengapresiasi bahwa jika setelah selesai melakukan pencucian kendaraan, dicek langsung diperhatikan mana saja yang masih kotor, berikan masukan yang baik tanpa harus dengan mencela atau mencerca, meski memang ada yang bilang bahwa gua kan udah bayar, harusnya kan bersih gitu kan kayak gitu ya. Tapi coba kita kembali lagi kepada diri kita semua masing-masing, coba kita apresiasikan, coba kita berikan penghargaan kepada para pencuci atau para tukang cuci yang ada di seluruh Indonesia ini, memberikan masukan yang bagus ya. Betul. Itu yang kita harapkan sih ya. Karena sebetulnya titik masalah kotornya paling cuma setitik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, tapi ngomongin sampai lebaran tahun depan, kayaknya gimana gitu ya. Kasihan tukang cucinya gitu. Bukannya kita juga mau bilang bahwa ya tukang cuci juga manusia, bukan juga kita mau bilang bahwa kan memang performanya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Baik lagi, semuanya berdasarkan kenyataan, dan semoga GRAS ini datang menjadikan solusi untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan ngomong-ngomong nih, kenapa sih GRAS itu begitu pede dan berani ngeluarin mesin itu? Pengen tahu kenapa sih pede gitu? Ini nggak tahu nih, ini GRAS tuh apa sih gitu? Kenapa sih pede banget gitu? Pede banget langsung masukin cuci, ada kayak begini gitu kan, kolaborasi dengan produsen mesin cuci. Ini lokal ya, ini lokal kan, buatan lokal. Ini buatan asli, buatan Indonesia sendiri. Buatan Indonesia sendiri ternyata gitu kan, dan ya kita berbangga lah bisa berkolaborasi dengan produsen-produsen lokal di Indonesia. Dan hasilnya benar-benar internasional banget ini hasilnya. Finishingnya bagus. Bagus. Nanti ada video operasionalnya ya. Nanti kita kasih lihat video operasionalnya, tunggu aja nanti kan. Dan kenapa balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa? Kenapa ya kira-kira? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, GRAS membaca GRAS itu kenapa sih begitu berani? Yang pertama, kedepannya segala kebutuhan hidup itu akan naik sih, mau nggak mau. Ya. Dan mau nggak mau orang akan mencari pekerjaan yang akan sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan gaji yang tinggi, yang dimana itu adalah jadi banker mungkin, jadi kerja di financial group atau apa. Segala sesuatunya akan menuju ke sana, seluruh orang itu akan menuju ke sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan mau nggak mau kemungkinan besar orang-orang akan mencuci sendiri, dan di mana di rumahnya tidak
memenuhi untuk ada jet washer, pasti datang ke pencucian dan mencuci sendiri. Yang dimana di situ ada jet washer dengan listrik yang terpenuhi, ada sampo yang terpenuhi, jadi segala sesuatunya mungkin lebih mudah sih. Menurut saya sih itu yang pertama. Menurut Pak David itu gimana yang kedua? Jadi memang kalau ya saya ini prediksi saya ya gitu. Kebiasaan mencuci sendiri itu memang udah akan menjadi kultur atau lifestyle nanti ke depannya. Itu yang saya rasa akan kita lihatlah Pertamina, beberapa SPBU di tempat-tempat mereka pun juga sudah menerapkan self service. Hanya dibantu operatornya satu orang dan orang yang ngambil tuas masukin ke mesinnya untuk itu juga dengan sendiri udah itu gampang. Juga itu ya. Udah habit juga. Jadi sepertinya sudah mulai terbentuk ya. Jadi kita melihat ini akan menjadi solusi. Nah, ini kalau ngomong-ngomong fiturnya, ada juga yang nanya kemarin di YouTube, ada di Instagram dan segala macam. Itu fiturnya ada apa aja dan segala macam. Saya belum dapat informasi lebih jelas sebelumnya. Kita sekarang sudah tahu. Ternyata di sini ada beberapa pilihan ya. Nanti kita lihatin nih layarnya bisa dilihat. Selanjutnya ada cuci sendiri, cuci dibantu operator. Di sini ada aktif sampo, ada air bilas, wax sama pause gitu kan. Nah, terus banyak juga yang bertanya bahwa sistemnya kayak gimana nih, samponya atau campur-campur lagi atau kayak gimana, itu yang masih bingung. Urusan mekatronik yang udah kita buka angkat tangan, kita nggak tahu dalamannya kayak gimana. Ya itu yang intinya dari mesin ini kan membantu pencucian, jadi nggak perlu nakar lagi katanya seperti itu. Dan ini pembayaran pun pakai uang elektronik ya? Pakai uang elektronik. Si samponya ini tinggal, jadi konsentratnya itu tinggal dimasukin aja ke sini kan? Iya. Tinggal dimasukin aja ke sini, disedot, keluar sampo, dari selang ini keluarnya sampo katanya seperti itu. Nah itu ya. Jadi dalam satu selang keluar sampo sama keluar air langsung. Sampo, air, solusi praktis, sudah nggak perlu foam lens lagi ya? Nggak perlu foam lens lagi. Dan kita udah langsung memproduksi si busanya dengan baik dan pekat. Nah, itu sekilas mungkin tentang si mesin CKM ini. Dan gimana nih? Ya mungkin cukup sampai di sini kali ya. Cukup sampai di sini ya. Oke. Gias kali ini cukup lumayan rame dan Gras pun juga ikut menyemarakan lagi kegiatan Gias kali ini. Kita tunggu kehadirannya, kedatangannya. Banyak di sini juga ada konsultasi dan segala macam barang-barang kita yang harganya lagi murah. Silakan datang ke sini. Kemarin udah ada beberapa, Bos. Udah banyak. Mitra-mitra kita udah banyak dari Tangerang, dari mana lagi, Bekasi, dari Cikarang. Terus ada yang konsultasi beberapa mengenai kemitraan juga bisa datang ke sini. Seru kok konsultasi di sini sambil lihat-lihat mobil soalnya habis konsultasi. Ya, dan ada barang-barang produknya kita juga bagi yang mau make, mau nyoba gitu kan. Harganya lagi bener-bener miring banget dibandingkan dengan e-commerce. Jadi jangan lewatkan kesempatan, datang langsung ke sini. Oke. Terima kasih banyak dan cepat di sini. Salam tanpa sentuh.